wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 123 Sukoharjo, Rabu 6 Juli 2018 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Ngopo Mas? Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 123 Sukoharjo, Rabu 6 Juli 2018, sidang terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Dedeh Atifah dan tergugat atas nama Ahmad Rizaldi Firdaus dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan masuki ruang sidang. Saudari penggugat, benar nama Anda adalah Dedeh Atifah? Iya Adalah Dedeh Atifah? Iya benar Pak Hakim. Saudari penggugat, apakah benar yang sekarang menjadi tergugat adalah suami Anda? Iya benar. Saudari penggugat, apakah Anda berada di sini bersama kuasa hukum? Iya, saya bersama kuasa hukum saya. Kepada saudara tergugat, benarkah nama Anda adalah Ahmad Rizaldi? Apakah benar yang sekarang menjadi penggugat adalah istri Anda? Iya Pak Hakim. Apakah Anda berada di sini sendiri apa dengan kuasa hukum? Dengan kuasa Pak Hakim. Apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali untuk bisa kembali rujuk dengan suami Anda? Tidak Pak Hakim. Saya tetap dengan pendirian saya. Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana dengan saudara Ahmad? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan istri Anda? Apakah tidak sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangganya yang Anda bina selama ini? Iya Bapak Hakim, saya akan berusaha mengusahakan perdamaian tersebut. Tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Apakah penggugat dan tergugat benar-benar ingin bercerai? Saya mau bercerai Pak Hakim. Saya tidak tahan dengan semua ini. Pikir-pikir dululah untuk bercerai. Apa tidak malu sama tetangga? Terus anak-anak bagaimana? Setelah bercerai nantinya akan menyandang status janda dan duda. Apa tidak malu? Karena nanti pandangan orang akan berbeda pada status kalian. Coba saling berpandang dulu. Siapa tahu masih ada benih-benih cinta di hati kalian. Silahkan Anda mencoba untuk berpandangan dulu mungkin. Bagaimana? Apakah penggugat dan tergugat benar-benar masih ingin melanjutkan proses perceraian? Karena perceraian ini hal yang halal, namun juga dibenci oleh Allah. Iya Pak Hakim. Baiklah kalau begitu, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 bahwa kalian berdua harus dimediasi. Apakah Anda sendiri yang memilih mediator atau diserahkan ke majelis hakim? Diserahkan saja ke majelis hakim yang mulia. Kalau begitu, saya akan memilihkan mediator untuk hakim mediasi. Bagaimana Panitera, siapa yang akan menjadi hakim mediatornya? Etika Nur Baiti Pak Hakim. Kalau begitu, Panitera, kita bisa melanjutkan sidang kembali tanggal berapa?
Kalau seperti itu, sidang ditunda. Bagaimana hasil mediasinya? Ngomong tak kecaplok. Gagal Pak Hakim. Iya, gagal. Sidang kita lanjutkan, sidang tertutup untuk umum. Yang tidak berkepentingan dimohon untuk keluar dari ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dede Atifah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sarjana hukum, bertempat kediaman di Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Ahmad Rizaldi Firdaus, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, bertempat kediaman saat di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 November 1998. Di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Kasihan dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 23705-XI-1998 tanggal 2 November 1998. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah penggugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas sampai sekarang telah berlangsung selama 12 tahun 11 bulan. Namun sejak awal bulan September, penggugat dan tergugat pisah rumah karena tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak kandung tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum di atas, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan. 3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama bernama Muhammad Thohir, lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 2000. Yang kedua bernama Regita, lahir pada tanggal 30 Januari tahun 2001. Yang ketiga adalah Cynthia, lahir pada tanggal 22 Oktober 2002. 4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2005, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah. Setelah antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: A. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain, yakni salah satunya dengan seorang yang bernama Feby, beralamat di Sragen, berstatus telah berkeluarga. Dan terakhir pada bulan Agustus 2011, tergugat bermain cinta dengan seorang perempuan bernama Lita, berstatus telah berkeluarga, yakni antara tergugat dan perempuan tersebut saling berkirim SMS mesra. Atas perbuatan tersebut, penggugat merasa dihianati dan tidak rela. B. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri karena ketika sedang marah, tergugat bersikap kasar dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan penggugat. Bahkan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat maupun anak-anak penggugat. 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2011, yang akibatnya orang tua penggugat mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar. Kemudian orang tua penggugat menganjurkan kepada tergugat agar tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. 7. Bahwa penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dibina lagi. Rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan. Bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu kesengsaraan bagi penggugat. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1. Primer, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sumro kepada tergugat Ahmad Rizaldi Firdaus terhadap penggugat Dede Atifah.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat DT Atifah. Hormat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih mau ditambahkan dari gugatannya? Tidak, Pak Hakim, saya rasa cukup. Saudara tergugat, apakah akan dijawab secara lisan atau tertulis? Secara lisan, Yang Mulia. Sukoharjo, 6 Juni 2018, kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara sidang nomor 123 Sukoharjo, Pengadilan Agama di Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ahmad Rizaldi bin Rizal, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Martadinata nomor 5, Desa Ringin, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan cerai tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui. Yang kedua, bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di kantor urusan agama Kabupaten Sukoharjo berdasarkan akte nikah nomor 123. Bahwa benar sesudah akad nikah antara penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di tempat kediaman rumah orang tua termohon, Jalan Badean nomor 10, Kelurahan Badean, Kabupaten Bondowoso selama 15 tahun dan telah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri atau ba'da dukul, serta dikaruniai 3 anak yang bernama Muhammad Thohir, Regita, dan Cynthia. Yang keempat, bahwa benar rumah tangga antara penggugat dan tergugat ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan, yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekcokan, namun masih ada harapan untuk bisa rukun kembali. Yang kelima, bahwa tidak benar faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, percekcokan disebabkan oleh tergugat bermain cinta dengan wanita lain, karena wanita tersebut hanya sebagai teman sekantor tergugat. Yang keenam, bahwa tidak benar tergugat pulang dari rumah penggugat ke rumah orang tua tergugat tanpa memberitahu penggugat. Yang ketujuh, bahwa tidak benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Keharmonisan rumah tangga akan kembali harmonis jika penggugat sadar dan bisa menghargai tergugat sebagai seorang suami, dan tergugat akan menasihati penggugat agar bisa memahami keadaan tergugat. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat memohon untuk dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memutuskan: yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergugat Ahmad Rizaldi bin Rizal. Saudari penggugat, apakah akan menjawab secara lisan atau tulisan atas jawaban dari tergugat? Lisan, Pak Hakim. Sidang kita lanjutkan. Sidang tertutup untuk umum. Yang tidak berkepentingan dimohon untuk keluar dari ruangan. Karena proses menjawabnya sudah selesai, kita masuk pada sidang pembuktian. Saudara penggugat, apakah ada saksi? Saksi atas nama Oktivia Lamanda, Nur Azizah, dan Muhadi dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Demi Allah. Demi Allah.
Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Untuk selanjutnya, saksi akan memberi kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudari Nur Azizah dan saudara Muhadi dipersilahkan meninggalkan ruangan. Saudari saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya tahu, Bu Hakim. Saudari saksi, apa Anda kenal dengan penggugat? Ya, saya kenal, Bu Hakim. Siapa nama saudari penggugat? Jadi Atifah. Ya, saya kenal. Apa hubungan Anda dengan mereka? Saya tidak ada hubungan saudara dengan mereka berdua, tapi saya ada hubungan pekerjaan dengan mereka berdua. Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga mereka? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Bisa jelaskan seperti apa? Bisa, Bu. Stop, begini, Bu Hakim, saya sering melihat antara Bu Dede dan Pak Ahmad itu sering bertengkar, kemudian sampai akhirnya Pak Ahmad itu sering memukuli Bu Dede. Terus pas mereka bertengkar itu sampai Bu Dede itu keluar dari rumah sampai nggak pulang berminggu-minggu. Seperti itu, Bu Hakim. Apakah itu apakah yang Anda ketahui? Saya sedang menyapu di halaman, kemudian saya melihat pertengkaran mereka dan bahkan diakhiri dengan pukulan yang dilakukan oleh Pak Ahmad. Selain itu, apakah yang Anda ketahui? Iya, Bu Hakim, saya pernah melihat Pak Ahmad keluar rumah dan menjemput seorang wanita yang saya tidak tahu namanya. Kapan dan di mana Anda melihatnya? Sekitar 2 bulan lalu. Saat itu saya sedang menuju ke pasar dan tanpa sengaja saya melihat tergugat menjemput seorang wanita. Apakah Anda mengetahui atau kenal dengan wanita tersebut? Tidak, Bu Hakim. Selain itu, apa lagi yang Anda ketahui? Hanya itu, Bu Hakim. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu Hakim. Saudara saksi atas nama Nur Azizah Karimah dimohon untuk memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah Anda mengenal penggugat dan tergugat? Kenal, Bu Hakim. Hubungan apa antara tergugat dan penggugat? Saya tetangganya. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran Bu Hakim di dalam rumah mereka. Mana Anda tahu bahwa itu adalah suara penggugat? Atau Anda salah bahwa itu adalah suara TV? Begini, Bu Hakim, saya tahu mana suara TV dan mana suara manusia. Saya sering sekali melihat mereka berdua bertengkar. Kapan Anda mendengar TikTok tersebut? Sering, Bu Hakim, bahkan sering di jalan-jalan juga. Ketika itu suami saya pergi mau ke toilet dan saya melihat mereka bertengkar. Dan kadang saya juga sering melihat Pak Mahmad bergandengan tangan dengan wanita lain. Apakah Anda mengenal wanita lain tersebut? Tidak, Bu Hakim. Selain itu, apa ada yang Anda ketahui? Tidak, Bu Hakim, tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih. Saudara saksi, silakan keluar. Siap, Bu Hakim. Saksi atas nama Muhadi dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saksi, apakah Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal, Bu Hakim. Apa hubungan Anda dengan mereka? Saya teman sejak kecil, Bu Hakim. Sejak kapan Anda menjadi teman dekat penggugat? Sejak TK. Lalu sejak kapan Anda menjadi teman dekat tergugat? Selama saya sering dicurhati kalau tergugat sering dipukul dan sering keluar dari rumah, Bu Hakim. Lalu pada saat itu apa yang dilakukan penggugat saat dia bercerita? Begini, Bu Hakim, Pak Ahmad itu seperti menyembunyikan sesuatu dari Bu Dede. Lalu apakah ada yang Anda ketahui lagi selain itu? Sudah tidak ada, Bu Hakim. Baiklah, kalau begitu boleh kembali ke tempat lagi. Terima kasih, Bu Hakim.
Saksi atas nama Feby Bella dan juga Wahyu Ningsih diharap memasuki ruang sidang. Tolong ikuti kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Saudari saksi, apakah Anda tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya, saya tahu Bu Hakim. Apakah Anda kenal dengan saudara penggugat dan tergugat? Kenal Bu Hakim. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangga? Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya tahu karena tergugat sering curhat kepada saya mengenai penggugat, bahwasanya penggugat sering sibuk dengan urusannya pribadi dan sering mengikuti arisan-arisan keluarga, dan sehingga dia tidak pernah mengurusi anak-anaknya. Anda berkata tadi sebagai teman tergugat. Sejak kapan Anda menjadi teman tergugat? Saya dan tergugat sudah berteman sejak SMA dan kami berdua sering curhat satu sama lain. Apakah masih ada yang lain yang Anda ketahui? Mohon untuk kembali ke tempat. Saudari saksi, apakah Anda kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenapa Hakim? Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya adalah tetangga Pak Ahmad sama Bu Dedeh. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga mereka? Saya hanya mengetahui bahwa Pak Ahmad itu sering pulang malam dan jarang pulang. Lalu kemudian Bapak Ahmad sama Bu Dedeh itu sering bertengkar. Selain itu apa lagi yang Anda ketahui? Tidak ada lagi Bu Hakim. Kalau begitu terima kasih, boleh kembali lagi ke tempat. Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi, penggugat dan tergugat, apakah dari penggugat menerima tentang kesaksian dari saksi tergugat? Ada Pak Hakim. Saya keberatan dengan apa yang telah disebutkan tadi, bahwa saya sering arisan dan saya tuh sering di rumah, dan saya tuh bukan orang yang tipikalnya pecemburuan kayak gitu. Saudara tergugat, apakah Anda keberatan? Tidak, Pak Hakim. Setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Iya Pak Hakim, ingin bercerai. Baiklah, kami akan bermusyawarah. Silakan penggugat dan tergugat untuk keluar. Selanjutnya pembacaan putusan mengabulkan permohon penggugat memberi izin kepada tergugat untuk menjatuhkan talak 1 atau talak roj'i terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo. Sebagai hukuman, tergugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak diserahkan kepada penggugat. Membebani biaya persidangan ini kepada tergugat. Apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada yang keberatan, silakan mengajukan banding untuk sidang kembali. Sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang ditutup.